Gak dengerin kata-kata ibu kandung. Aku melahirkan dan membesarkanmu selama 30 tahun. Gini caranya kamu balas budi. Bahkan namaku Shen Xian juga mengandung harapan mereka padaku. Jadi, tapi apa aku belum cukup balas budi? SMP aja belum lulus. Aku udah diusir buat kerja cari uang. Biaya sekolah adikku bayar. Uang beli mobil adik juga aku bayar. Bahkan rumah nikahnya harus pakai tabunganku. Dari kios besar, aku gak pernah berani bilang enggak. Gak ada yang enggak. Hujan deras yang gak ada yang peduli bakal bawa kiamat. Sampai sungai meluap. Sistem drainase kota lumpuh, bangunan rendah semua kebanjiran. Apartemen 2 lantai 55 yang kubeli pakai kerja keras. Jadi tempat perlindungan keluarga kami. Mama bawa adik dan ipar, nekat masuk ke rumah pas hujan deras. Pas persediaan Liis, mama sama adik ipar maaf musik. Nunuk aku nikahin preman bawah Zhang Biao. Cuma buat 2 kotak biskuit kompres. Aku sakit hati nanya. Mama malah bilang, kamu pergi, rumah ini bisa jadi rumah nikah adikmu. Bahan makanan yang kamu dapetin juga bisa nambah gizi Wei Wei. Biar dia nerusin keturunan keluarga Shen. aku ngelawan mati-matian, tarik menaik jatuh dari lantai 55. Zien, mama harap kamu bisa balik hidup-hidup. Tapi jangan salahin Zihao, dia masih anak-anak. Aku benci banget. Kalau ada kesempatan lagi, aku gak bakal biarin mereka masuk. Ngorbanin nyawa buat hubungan darah yang kayak penghisap. Rasa sesak tenggelam masih nyebar di dada. Aku buka mata tiba-tiba. Nafas tengah-tengah, sekujur tubuh basah kuyup. Aku bingung lihat sekeliling. Sinar matahari masuk lewat jendela kaca, jatuh di lantai bersih. Gak ada bau anyir banjir, gak ada dinginnya kiamat. Apalagi wajah serakah dan egois keluarga. Ternyata semuanya cuma mimpi. Pas itu, HP getar kencang. Pesan suara WeChat muncul satu-satu. Yang kirim adik baikku. Shen Xiao. Kak, aku sama Wei Wei minggu depan mau tunangan. Kata mama, pakai apartemen luasmu itu buat rumah nikahku. Cepetan luangin waktu buat urus pindahan. Jangan sampai rusak urusan besarku. Kamu cuma punya 1 adik kandung. Aku nikah kamu aja gak kasih rumah, gak bener kan? Lagi pula, kamu cewek. Buat apa tinggal di rumah gede gitu? Nanti pas nikah juga harus pindahin ke aku. Aset keluarga emang harusnya aku urus. Mama juga setuju. Jangan sok terima kasih. Bulu kuduku langsung merinding. Ucapannya persis seperti di mimpi. Apa aku masih bermimpi? Jari-jariku gemetar, melihat pesan yang sama persis dengan mimpi itu. Saraf yang tegang tiba-tiba mengendur. Di dunia nyata, 30 tahun aku pengecut, tak pernah berani bilang, tidak. Kali ini, apapun yang terjadi, aku ingin lepaskan keraguan dan ikuti kata hati. Ku ambil napas dalam, pertama kali tak buru-buru balas pesan. Langsung keluar dari WeChat. Detik berikutnya, telepon ibu muncul. Tak perlu ditebak. Pasti mau nagih soal balik nama rumah. Kebetulan berita TV sedang memberitakan. Gempa 2.3 SR terjadi di wilayah Tebak. Dalam mimpi, semua orang kira ini cuma gempa biasa. Tapi tepat 7 hari setelah gempa, hujan tanpa henti itu akan menyeret dunia ke kiamat. Jadi hal-hal dalam mimpi satu persatu jadi kenyataan. Untuk bertahan di akhir zaman hujan deras, persediaan cukup, benteng keamanan. Tak tertembus, kemampuan bertahan, ketiganya wajib ada. Tak ada waktu debat lagi, langsung kututup telepon. Sekalian blokir nomor ibu dan Shen Xiao Lin Wei Wei. Semua masuk daftar hitam. Prioritas sekarang cari uang, sibuk persediaan. Di saat itulah, di kepalaku tiba-tiba terdengar suara mesin dingin. Mendeteksi keinginan bertahan hidup buat dari Ina. Sistem kabar jadi nyata resmi. Unggah foto jelas barang plus parameter lengkap. Langsung bisa ciptakan barang nyata dari nol. Bonus pemula dikirim. Gratis pakai batas kanan kiri. Sekali bisa ciptakan masing-masing perubahan spesifikasi sama. Tak ada batas jenis barang. Hak akses jumlah ciptaan. Akan naik seiring lama bertahan hidup Ina di akhir zaman. Makin lama bertahan, makin tinggi hak akses sistem. Sistem gambar jadi nyata, berarti asalku punya foto gambar. Di akhir zaman bisa punya persediaan tak terbatas. Langsung buka aplikasi belanja. Cari foto hadap pintu anti ledak anti maling kelas A. Salin parameter spesifikasi lengkap, ciptakan. Terdeteksi gambar dan parameter valid. Konfirmasi penciptaan. Kali ini pakai 1 kali jatah. Benar. Konfirmasi. Saya itu berbeda. 1 pintu anti ledak anti maling berat ratusan kilo. Muncul tiba-tiba di ruang tamu. Spesifikasinya persis dengan gambar. Ku cepat mendekat. Jari menyentuh panel pintu keras dingin. Mata langsung berkaca-kaca. Ini nyata. Dalam mimpi. Karena tak ada alat pelindung, persediaan kurang. Berkali-kali terpojok. Dengan sistem ini, aku sempat mendekat masalah suka. Setelah kegembiraan mereda, aku langsung tenang. Hak akses sistem di awal terbatas untuk menyelesaikan persiapan semua kategori. Barang dan renovasi rumah dalam 7 hari. Harus segera kita selesai, baru bisa aman. Tanpa ragu sedikit pun. Aku langsung semua investasi, saham, dan reksadana. Tebus dengan diskon yang sesuai aturan. Walaupun biasa sih, hasil sesuai. Kita jual beli beras, semua barang mewah, perhiasan. Jam tangan edisi terbatas milikku, dijual top up dengan diskon. Porsche yang belum setahun. Langsung bilang lunas, diskon 20%. Minta bayar lunas hari itu juga. Hanya setengah jam. Aku sudah punya arus kas 12 juta. Dengan uang, langkah pertama adalah selesaikan tempat penyimpanan barang. Ruang 1 unit apartemen besar. Tidak cukup untuk menyimpan persediaan setahun penuh. Aku langsung hubungi pengelola kompleks. Setelah 29 desa, pemiliknya investor luar kota, sudah lama ingin jual. Aku langsung telepon pemiliknya. Syaratnya kontrak dan serah terima hari itu. Bagi pemilik, ini rezeki nomplok, tanpa ragu sedikit pun. Langsung berangkat urus dokumen. Hanya setengah hari, aku sudah dapatkan semua ruang di lantai 55. Seluruhnya 600 meter persegi. Dan saat kontrak, telepon berdering lagi. Yang menelepon adalah Meng Ruyan. Satu-satunya emas jadi seumur hidup. Orang yang sakit di sebelumnya. Tahun ini, dia berkali-kali nasihati aku dan beras. Jangan sampai dihisap habis keluarga Shen. Mimpi, dia juga ingatkan aku untuk minggu barang. Ajak aku ke rumah tua di desa untuk mengungsi. Aku terbelit keluarga Shen, tidak bisa datang, akhirnya mati tragis. Kali ini, aku tak akan Shen tulus lagi. Aku tarik nafas dalam. Geser layar telepon, angkat telepon. NN, ibumu telepon aku, marahi kamu lama. Bilang kamu tidak mau kasih rumah ke Shen Zihao, tidak angkat telepon. Bagus, sudah marah stres. Perhatian yang persis sama seperti di mimpi. Ruyan, sekarang ada hal lebih mendesak. Kamu harus percaya aku. Hujan deras luar biasa 7 hari lagi. Akan banjiri seluruh kota. Kamu yakin? Mau aku lakukan apa? Keluarga sudah anggap aku pijakan, sahabat tanpa hubungan darah. Tapi selama aku ibu pertama, aku yakin, kamu halaman mulutnya tinggi, tanpa perlindungan baik. Oke, uang ada. Aku segera lakukan.
Kamu hati-hati sendiri. Jangan pernah lagi lemah hati pada keluarga Shen. Tenang, tidak akan lagi. Ini pertama kalinya sejak aku bangun. Aku terawat dari lubuk hati. Aku tak hanya akan bertahan hidup, tapi juga hidup dengan baik, membawa teman melewati kiamat. Memulai hidup baru. Ponsel muncul telepon dari pengelola. Nona Shen, ibumu dan adikmu tidak bisa menghubungimu. Mereka duduk di bawah Mikaku dan sedang menuju rumahmu. Aku baru saja menarik pintu anti-maling kelas A dari sistem beruang. Pintu rumah terbanting terbuka. Ini, Zhang Yong yang pertama masuk. Shen Zian, dasar anak durhaka tak tahu balas budi. Waktu ayahmu pergi, aku baru 35 tahun. Untuk membesarkan kalian berdua, aku menyapu jalan di musim dingin, tangan penuh radang dingin. Begadang menjahit baju orang, mata hampir buta. Aku mati-matian membesarkanmu, begini caramu membalas budiku. Sekarang adikmu mau menikah, untuk meneruskan keturunan keluarga Shen. Harus pakai rumahmu ini untuk kamar pengantin. Kalau kau tidak setuju, aku sekarang juga akan ke kantormu membuat keributan. Biar atasan dan rekan kerjamu tahu, betapa lupa daratanmu. Kata-kata itu seperti pisau beracun, menusuk tajam ke hatiku. Aku selalu familiar, dulu untuk beli mobil mewah Shen Zihao. Dia pakai trik ini, ribut di resepsionis kantorku, berguling-guling. Bilang semua orang aku tidak berbakti, hampir bikin aku dipecat. Aku lembur siang malam 3 bulan, minum alkohol sampai lambung berdarah. Mati-matian dapatkan proyek bernilai miliaran, baru bisa pertahankan jabatan. Daripada gaji selangkah, beli apartemen puncak luas ini yang bisa selamatkan nyawa saat kiamat. Sekarang, dia mau ulang trik lama, tukar masa depanku. Dengan kemewahan anak kesayangannya. Kak, ibu sudah bicara sejauh ini, nurut saja. Lagi pula kamu cewek, uang yang didapat, rumah yang dibeli. Pasti akhirnya jadi milikku. Jangan sok bikin ibu marah. Kak, tolonglah kasihan. Kami sedang persiapan hamil. Kalau tidak ada kamar pengantin, anak nanti akan jadi gelandangan. Melihat ketiga orang ini, rasa sesak seperti tenggelam dalam mimpi itu muncul lagi. Mata memerah secara alami. Baik, aku alihkan. Aku alihkan rumah ini ke Shen Zihao. Tapi aku sudah harus dibuat orang jahit. 7 hari lagi aku siapkan dokumen kalian, beritahu kalian pun proses. Maka ketiganya langsung berbinar. Raut sombong di wajah berubah jadi kegirangan. Mereka pikir sudah mengenai aku. Tapi mereka tahu, 7 hari lagi, hujan deras yang tak henti-henti dan menghancurkan itu akan melanda seluruh kota. Seluruh kota akan terendam banjir. Saat itu, mereka bahkan tak akan bisa menemukan pintu masuk gedung ini. Melihat aku mulai lunak, Lin Wei langsung memanfaatkan kesempatan. Dengan suara manja, dia bilang mau pindah ke kota di awal. Untuk menyerahkan diri dari lingkungan sekitar rumah pernikahan. Shen Zihao bahkan langsung minta 100.000 yuan dariku. Hanya mau sewa rumah bagus untuk sebentar. Dalam hati aku cuma kawal dingin. Tapi di luar tetap pura-pura pasrah. Langsung kukirimkan uangnya, dan dengan penuh perhatian ku ingatkan mereka. Lana dengan luar ekstrim, deras. Jangan sewa tempat yang rendah dan cukup. Tapi otak mereka cuma dipenuhi urusan balik nama rumah. Peringatanku sama sekali tak dihiraukan. Mereka langsung membawa apartemen kelas 1 yang sudah direnovasi. Di daerah rendah tepi sungai pusat kota. Hanya karena merasa lokasinya ramai dan terlihat menarik. Setelah mereka dijual, dia pergi dengan puas. Aku langsung melakukan manajemen properti. Segera atur tukangnya. Aku mau ganti pintu dan gembok. Nona, pintu ini tahan bom nuklir pun cukup. Berangkas ban saja pakai spesifikasi segini. Aku tersinggung tanpa menjelaskan, dalam hati berdua, dia merasa. 2 daun pintu tahan ledakannya pasti sama. Langsung muncul biro sisa. Aku di sana masih ada 2 pintu lagi. Kalau sudah terpasang ku bagi angpau besar. Lalu jadi kami membuat pintu biasa. Ini milik apartemenku. Agar aku bisa bolak-balik dengan bebas antara gudang dan kamar utama. Begitu pintu terpasang, aku langsung menuju pasar tradisional terbesar di kota. Mulai menimbun bahan makanan. Bos, beras mucang kemasan vakum 2000 kg. Tepung terigu alias reduksi 10 kg, ikan 500 kardus. Tepung jelas dan tepung masing-masing 500 kg. Minyak sayur, minyak asam, minyak jagung sisih 50 gram. Bumbu ambil sesuai stok maksimal toko ini. Garam, ambil dulu 200 bungkus untukku. Nona, ini mau buka supermarket berantai ya? Beli sebanyak ini, habis nggak makanannya? Baru saja aku ambil alih beberapa ukuran sederhana, buat bersih. Sambil bicara, aku memfoto beras, tepung, minyak, bumbu, bahan kendaraan ikut Deva. Sedangkan kabel komposisi di masa produk. Spesifikasi dan parameter foto dengan jelas. Ngapain di foto-foto? Mencatat detail barang, biar gampang ngecek dan masukin stok nanti. Mana dia tahu. Inilah bahan makanan yang akan habis di akhir zaman nanti. Melihat aku boros dan bahkan bayar ongkos kirim 2 kali lipat. Bosnya saya bebas sambil itu, langsung menyiapkan 2 truk dan 8 puli angkut. Ini saya untuk 5 rumah. Saya menyusun makanan pokok ini dengan rapi dalam. Gudang paling kiri di lantai 55. Melihat ruangan pedas, tepung, minyak, dan bahan pokok lainnya. Hati saya semakin mantap. Makanan pokok selesai. Selanjutnya adalah garis hidup di akhir zaman, air minum. Hujan di luar tampaknya tak berujung, tapi begitu akhir zaman tiba, air akan penuh mayat, sampah, dan kuman. Satu tentu saja bisa berakibat fatal. Air minum bersih. Bila ada masuk, saya langsung menghubungi stasiun air terbesar di kota. 10.000 kardus air mineral botol, 5.000 tong air murni besar. Langsung saya pesan lunas, diantar hari itu juga. Sekalian nasi siap saji, mie instan, biskuit kompresi, serta daging makan siang, buah, tuna kalengan berbagai jenis. Semua saya pesan sesuai stok maksimal, langsung mengubah gudang kedua menjadi zona makanan instan. Setiap barang yang datang, saya foto dulu dengan gambar HD dan parameter lengkap. Unggah sistem untuk hiasiat. Saya makan pokok dari tidak cukup. Di akhir zaman, orang lain sudah bersyukur bisa makan biskuit kompresi. Saya harus prefer makan ada daging dan seafood. Pagi hari kedua, saya langsung memborong pasar beku. Stok pilihan dari toko daging terbesar di dalamnya. Wagyu M9, gulungan daging sapi dan kambing utuh, ayam dan bebek kampung segar. Serta lobster Boston, kepiting raja, selamat tahan beku. Saya ambil semak. Untuk mengisi berharga ini, saya sudah beli 3 kulkas 2 pintu besar di toko elektronik. 2 freezer komersial horizontal. Semua dipasang di suite kamar utama tempat saya tinggal. Saat memotret dan merekam parameter setiap bahan makanan, hati saya sangat senang. Masak, bagus sekali tidak boleh salsa, daily goals, tisu gulung, tisu air, sampo, sabun mandi, deterjen air, disinfektan. Saya langsung beli semua item. Mengubah gudang ketiga menjadi gudang serba ada kebutuhan sehari-hari. Sambal telur, kores, dan jus serai. Dan seperti kores di akhir zaman nanti. Kores adalah komunitas yang harga tapi sulit dicari. Juga produk perawatan kulit, kosmetik, pakaian hangat, jaket anti air. Selama bisa saya gunakan, semua beli spesifikasi tertinggi. Sambil beli sambil foto, perpustakaan materi di sistem semakin penuh. Oh iya, ada juga listrik. Tanpa listrik, semua perangkat penyimpanan percuma. Dari mereka hewan. Saya mesti lihat dari mana spesifikasi tinggi. Ada belasan set panel surya lipat. Cuma satu baut, instalasi listrik. Sekalipun listrik otomatis, kulkas, lampu, elektronik, dan perangkatku bakal tetap menyala normal. Sekalian, beli puluhan power bank kapasitas gede versi top. Sambil beli sambil upload ke sistem. Orang lain hidup gak gulita di akhir zaman.
Gue ini tak benar selamanya. Habis pulsa ini, baru ingat yang paling penting, obat-obatan. Gue kelilingin belasan apotek sekota. Obat flu, obat anti radang, antibiotik, obat reda nyeri, anti alergi, vitamin. Pokoknya yang bisa kepake. Langsung gue kosongin stoknya. Biar gak curiga, gue sewa belasan kurir. Suruh beli di apotek yang beda-beda. Obat-obatan lama ini, kecil ukurannya, tinggi harganya. Semua gue kunci di brankas kamar tidur. Sekalian, foto HD dan spesifikasi tiap obat. Semua dialog sistem. Stok bahan selesai. Pertahanan rumah harus ditingkatkan lagi. Setelah 3 minggu dan cahaya ledakan laka. Semua jendela rumah gue templin film anti ledakan level tertinggi. Dindingnya dipasang plat baja penguat. Atapnya dikasih sistem waterproofing dan filter air hujan berlapis. Alat pertahanan diri juga jangan sampai kurang. Gue bukan cuma beli busur panah kompetisi top, anak panah karbon. Baju anti tusuk, garpu baja anti ulara, sensor suara. Sensor anti ulara ada, serta alat perlindungan standarnya. Tapi juga sifat HD dan spesifikasi semua alat perlindungan standar itu. Di sistem, buat jaga-jaga. Setelah itu, gue sewa tim profesional berpasang kamera pengawas. Nanti yang 360 derajat tanpa spot di lantai 50K, 55, dan 56 untuk lorong, lift, tangga terlihat semua. Kalau ada yang mau pusing sama gue kasih lihat kenapa bunga bisa semurah itu. Aku harus bertahan hidup betul, puluhan bulan juga jangan sampai ketinggalan. Gue beli belasan hard disk kapasitas gede banget. Download film, sinetron, variety show, novel sampai penuh. Belum lagi berbagai game of cleaning, tutorial fitness, tutorial masak, juga udah siap semua. Pas semua urusan udah beres, gue duduk di sofa kulit ruang tamu, buka panel sistem. Liatin gambar dan spesifikasi puluhan ribu bahan. Yang udah dikategorikan rapi, puas banget. Sekarang cuma bisa didapat 3 kali, tapi pas akhir zaman datang, otoritas gue bakal makin tinggi. Nanti, gambar-gambar ini bakal jadi kerajaan persediaan gue. Tinggal 3 hari lagi. Sampai menjelang akhir zaman datang, gue buka bungkusan dendeng baju top, nyalain api sedang. Gue botol wine merah dingin. Liatin kota di luar jendela yang cerah berangin, rasanya lega banget. Tepat pada saat itu, Sahabat, Meng Ruyan menelepon. Enen, aku sudah menimbun persediaan sesuai saranmu. Tapi di desa, peralatan bela diri sulit didapat. Aku khawatir nanti tidak bisa mempertahankannya. aku mengerti. Meng Ruyan sendirian di desa, lemah, tapi punya banyak persediaan. Pasti akan menarik perhatian warga, bisa berakibat fatal di akhir zaman. Ruyan, jangan takut. Apapun yang kau butuhkan, aku bisa siapkan dan kirimkan padamu. Meng Ruyan mulai tenang. Baik, Jari-jariku dengan cepat membuka sistem gudang bahan, tanpa ragu. Habiskan 3 kali gota. Hasilkan barang langka yang tak mungkin dibeli offline. Pertama, hasilkan pintu jendela anti maling kelas A4. Kedua, hasilkan 10 busur komposit top anak panah karbon penembus zirah. Ketiga, hasilkan 10 kamera pengawas malam kelas AO alat penglihatan malam inframerah. Sisanya, obat-obatan, korban, baju anti tusuk, bela yang sahabat butuhkan. Aku langsung ambil dari stok persediaanku yang sudah penuh. Kurang dari 1 jam, barang-barang langka tertata rapi di ruang tamu. Aku langsung hubungi layanan ekspres tercepat di kota. Bayar 10 kali lipat, sekalian kerjakan tukang instalasi. Minta semua barang dikirim ke sahabatku dalam 24 jam. Bantu dia mengubah rumah lamanya jadi benteng yang kokoh. Baru saja aku atur semuanya. Pesan dari Shanghai tiba-tiba muncul. Kak, dokumen balik nama sudah siap? Menyimpan begitu banyak persediaan di rumah. Apa kau berencana tidak keluar selamanya? Hatiku terkejut, lalu tenang kembali. Jariku mati basah. Kau salah orang, aku sedang dinas luar kota hari ini. Kau salah orang, ya. Aku jelas lihat banyak barang dikirim ke lantai 55. Mungkin dari lantai bawah, katanya lift rusak. Sebelum dia balas, aku langsung kirim foto dokumen balik nama yang sudah kusiapkan. Cuaca diperkirakan hujan deras beberapa hari lagi. Kalau sudah pulang dinas, beritahu aku, jemput kakak. Bawa dokumen balik nama, sekalian kita ke kantor pertanahan. Hatiku dingin, selama ini kuberikan dia mobil. Dia tak pernah mau menjemputku. Mau langsung bawa aku balik nama? Aku balas ingin, baik, tak peduli lagi. Baru saja usir adik yang serakah. Zhang Guihong berpura-pura lembut. Enen, maafkan kau sudah menderita. Nanti ibu pasti ganti rugi. Pulang dinas, kita kumpul keluarga. Ibu masak hidangan favoritmu, Yusiang Rousi. Hati tak lagi bergelora. Masakan daging sem pedas manis bukanlah kesukaanku. Itu favorit Chen Xiao, bertahun-tahun begini. Dia selalu begini, tanpa dulu kasih gula. Tipu rayunya bikin aku kehilangan harta dan nyawa. Tapi sekarang, aku sudah tak punya harapan padanya. Keesokan harinya, pesan Meng Ruyan muncul sesuai dugaan. Perlengkapan siap, jaga diri baik-baik. Hatiku yang cemas akhirnya lega. Ku tatap keluar jendela. Awan hitam pekat menyelimuti seluruh kota. Hujan badai segera tiba, pagi hari 30 April. Suara guntur menggelegar membangunkanku. Diikuti hujan deras yang mengguyur tak henti. Kalau bukan kaca anti ledakan yang sudah kuganti, aku khawatir kaca ini pecah diterpa hujan. Kilat ungu di kejauhan membelah langit kelam. Padahal baru jam 9 pagi, tapi gelap seperti malam. Ponsel penuh peringatan hujan merah. Mengingatkan warga jangan keluar rumah. Tapi mereka masih salah perkirakan kekuatan hujan ini. Belum 3 jam hujan, air sungai sudah meluap. Sistem drainase kota lumpuh total, banjir datang dari jauh. Sebelum siang, jalan rendah kota sudah tenggelam. 2 titik kuning dan hitam di kejauhan menarik perhatianku. Mulai teropong di permukaan air jauh di sana. 2 orang berebut kayu apung. Salah satu terlepas genggamannya, cepat terseret arus deras. Hilang dalam banjir keruh, hujan baru saja dimulai. Nyawa sudah jadi rapuh, tak lama kemudian. Pasokan listrik bermasalah. Gedung rendah gelap gulita satu persatu. Online penuh kekacauan rebut bahan pokok dan info bencana. Seluruh kota dalam krisis. Zara berada di benteng aman lantai 55 suhu konstan 24 derajat. Di luar jendela neraka kiamat dengan ombak keruh dan jeritan. Di dalam ruangan hangat terang, hanya suara hotpot mendidih. Baru saja telepon Ruyan kabarin keadaan aman. Langsung susun Wagyu dan babat memenuhi meja. Minuman dingin tersusun rapi, saat itulah. Nomor tak dikenal berdering keras, baru diangkat. Receiver langsung dipenuhi deru hujan menggelegar. Suara ombak keruh saat mengarungi air. Kak, akhirnya angkat telepon. Kamu masih dinas luar kota kan belum pulang? Sini air sudah sampai langit-langit.
sekeluarga mau ngungsi ke rumahmu. Shenxian, kamu benar-benar tidak tahu balas budi. Kamu sengaja tidak angkat telepon. Mau lihat kami mati tenggelam, ya? Kami sudah dapat kano dan akan ke kompleksmu. Jangan harap bisa lepas dari kami. Bu, aku terjebak di luar kota, baru bisa ngecas HP. Terserah kamu bohong atau enggak. Kami sudah hampir sampai. Lagi pula kami punya kunci rumahmu. Segera jadi milik kami. Mereka ternyata punya kunci rumahku. Jangan-jangan tukang pasang pintu berkhianat. Yang dia kasih kunci mereka, 3 orang terpojok itu akan segera tiba. Kalau mereka masuk, mimpi buruk itu akan terulang. Aku langsung buka sistem, tapi lihat izinnya sudah ditingkatkan. Hari pertama kiamat, kuota harian naik jadi 4 kali. Batas per kali naik jadi 11 barang, aku tak ragu. Langsung pakai 1 kuota, buat perlengkapan bela diri lengkap. Lalu aku periksa semua pintu keluar rumah. Pertama kunci 3 pintu anti ledak kelas A dari dalam. Lalu tarik semua tirai gelap, sembunyikan ruang aman dalam kegelapan. Lewat 2 pintu yang sudah dibuka sebelumnya. Aku sembunyi di ruang monitor di kamar 5502 seberang. Awasi terus situasi di luar, 4 jam kemudian. 3 orang basah kuyup penuh lumpur. Merangkak naik ke lantai 55. Itu masih pintu aku, tenang. Istirahat beberapa menit, dan Guihong pertama bangkit. Keluarkan kunci langsung tusuk ke lubang kunci. Tapi diputar lama pintu tak bergerak, langsung emosi. Kapan si gadis ini ganti pintu? Ternyata kunci mereka untuk pintu yang lama. Hatiku yang cemas akhirnya tenang, kecuali mereka ledakan pintu. Yang harap bisa masuk satu akun. Bu, cepat telepon kakak tanya kode buka pintu. Telepon langsung dihubungi, dan nada dering HP biasaku. Jelas terdengar dari kamar 5502 di seberang mereka. Ketiganya serentak menoleh. Menatap pandang ke arah pintu tempatku berada. Aku langsung ambil HP cadangan, setelah nada dering yang sama persis. Volume maksimal tempel di sisi dalam pintu 5502. Lalu langsung melesat lewat lubang pintu yang sudah dibuka. Jendela kamar 5503, buka tombol 59. Suaraku bercampur angin dan hujan terdengar. Bu, ada apa? Kamu ada di 5502, ya? Kamu si gadis mati ini ternyata nggak pergi dinas, ya? Masa sih? Aku masih dinas di luar kota. Lagian, rumahku kan selalu nomor 5501. Ngapain aku ke 5502? Di ujung telepon. Shen Xiao, si bodoh itu, ternyata berhasil kubodohi. Tanya ibunya sambil berteriak-teriak panik. Bu, dengar, bel pintu unit 5502 masih berdering. Di dalam bukan kakak, jangan asal nebak. Baik, aku tak peduli kau di luar kota atau tidak. Sekarang juga, beritahu kode buka pintunya. Adikmu, istrinya, dan aku, di luar kehujanan, hampir mati kedinginan. Waduh, Bu, sialnya. Rumahku ini belum sempat ku setel kodenya. Selama ini selalu pakai kunci. Aku sekarang terjebak di luar kota. Mana mungkin terbang balik ngasih kunci. Mana mungkin gak ada kode. Sengaja kan? Aku besarkan kau susah payah. Sekarang kau sukses. Beli rumah besar. Lalu biarkan ibumu dan adikmu mati kedinginan di luar. Lagi pula rumah ini seharusnya jadi milik Hao Hao. Bahkan gak mau tolong. Mendengar makiannya yang histeris. Selalu didenggong sambil eksplosif, simak. Kesal yang terpendam langsung meluap. Sisa-sisa rasa kekeluargaan yang lucu dan menyedihkan di hatiku. Hancur berkeping-keping. Sudah puas memaki. Aku tetap gak buka pintu. Mau apa? Begitu kataku. Langsung seret nomor ini ke daftar blokir. Berbalik, bersandar di depan layar monitor. Angkat anggur merah dingin di meja, seruput perlahan. Di layar, 3 orang basah kuyup itu benar-benar kalah kabut. Sia-sia ku besarkan, susah payah kau rawat. Beginilah caramu balas budi ke ibumu sendiri. Shen Xiao matanya berkedap dan tertarik. Hilang akal sehat. Entah dari mana dapatkan besi sebesar pergelangan tangan. Gila-gilaan menghantam pintu tahan ledak. Dentuman keras dan menggema gila-gilaan di lorong. Telapak tangan Shen Xiao yang pegang besi sudah pecah-pecah. Tapi pintu tahan ledak kelas A yang dihantam sekuat tenaganya. Bahkan goresan halus pun tak ada. Lin Weiwei di samping, lihat dia ngamuk tak berguna. Gemetar marah, langsung serobot rebut besinya. Lemparkan keras ke lantai. Shen Zihao, otakmu kemasukan air ya? Nggak bisa dibuka malah dipaksa, buang-buang tenaga. Sekarang gedung ini campur aduk. Kau takut nggak ada yang tahu kita sembunyi di lantai 55? Mau menarik orang datang rampas barang? Zhang Guihong terdekat lemas di lantai. Nepuk-nepuk paha sambil meratap, keluarga ini. Dulu hidup enak-enak dengan menghisap darahku. Sekarang di tengah banjir bandang kiamat ini. Mereka cuma 3 anjing kehilangan majikan. Aku kira mereka bisa bertahan di lorong bersuhu belasan derajat ini sampai besok. Tapi perubahan yang terlihat di rekaman CCTV datang lebih cepat dari yang kuduga. Zhang Guihong yang tadi masih menangis histeris, tiba-tiba memegang kepala dan roboh ke lantai. Seketika tak bergerak lagi. Shen Zihao panik, mendadak seperti orang gila. Begitu tangannya menyentuh dahi Zhang Guihong, dia langsung ketakutan setengah mati merasakan suhu yang membakar itu. Memeluk ibunya yang sudah tak sadarkan diri. Dia langsung menangis meraung-raung. Tapi tangisannya belum reda. Terdengar suara tamparan keras. Lin Weiwei menampar pipi kirinya. Pipi Shen Zihao langsung bengkak tinggi. Dia terpaku di tempat, linglung. Shen Zihao, kau ini laki-laki apa sih? Cuma tahu nangis melulu untuk hal sepele. Ibumu sekarang demam tinggi tak sadarkan diri, tak cari cara. Cuma tahu teriak. Dulu aku benar-benar buta. Sampai suka sama orang pengecut sepertimu. Pria yang dulu semena-mena dan sok tahu padaku. Sekarang sekali langsung hilangnya. Dia berada di tempat. Dia malah merendahkan diri dan hati-hati minta maaf pada Lin Weiwei. Aku yang melihat ini dari CCTV merasa mual. Rupanya dia selalu pengecut, takut sama yang kuat. Pada orang seperti aku yang tulus baik padanya. Dia seenaknya memeras dan meminta. Tapi begitu ketemu orang yang lebih galak dan berwibawa, langsung jadi pengecut tak bertulang. Di luar, Lin Weiwei bahkan tak sudi terima permintaannya. Rasa jijik di wajahnya hampir meluap. Di saat itulah, di rekaman CCTV lantai 54, seseorang membuka pintu dan keluar. Suaranya keras dan naik dingin.
menuju lantai 55. Wajah bayangan itu muncul di monitor. Dan itu ternyata Zhang Biao, semakin merampok saat bencana hidup ini. Dalam mimpiku, Zhang Biao inilah yang membutuhkan. Aku dan bos harus diskusi operasi. Dan sang harus dikenal sebagai Mas Kawin. Zhang Biao dan Shen Zihao. Awalnya masih sok gengsi dan tak enakan. Tapi Li Weiwei menutusnya. Berbohong bilang hamil anak keluarga Shen. Demi anak yang belum lahir, dia menangis dan memohon agar aku menikah. Zhang Guihong segera berpura-pura menasihatiku. Zhang Biao aman dan ada bahan makanan. Tapi mereka jelas tahu siapa Zhang Biao sebenarnya. Sejak dulu umrah, mimpi dan perasaan yang nyata mengacaukan emosiku. Awalnya aku memberikan obat nur panas keluar. Dia memberikan obat nur panas hilang. Di monitor, setelah Zhang Biao naik lantai 55, dia melirik 3 orang yang berantakan di lorong. Akhirnya matanya tertancap pada baju dalam Lin Weiwei yang basah kuyup. Matanya penuh kehausan. Ini istriku, minggir. Aku punya obat penurun panas, biskuit kompresi, dan air bersih. Asal kau ikut aku, layani aku dengan baik, semua ini akan jadi milik kalian. Begitu kata-katanya keluar, udara di lorong langsung membeku. Di monitor, Shen Zihao kaku seketika. Refleks mengepal tangannya. Tapi saat menatap otot-otot Zhang Biao yang ketat, tangan yang baru terangkat dipaksakan ditarik kembali. Wajah Lin Weiwei bahkan pucat pasi. Refleks mundur setengah langkah. Kebengisan saat menampar Shen Zihao tadi sekarang berubah jadi ketakutan yang tak bisa disembunyikan. Saat itulah, Zhang Guihong tiba-tiba menyerang kesakitan. Seluruh tubuhnya kejang 2 kali, tampaknya tak akan bertahan lama. Lin Weiwei sadar seketika, berebut dengan Shen Zihao. Shen Zihao, cepat bicara. Ibumu hampir tak tertolong. Pikirkan sesuatu. Tapi Shen Zihao, dia menatap Zhang Biao yang kali itu. Kakinya gemetaran. Jangan maju berkelahi. Berani menatap mata Zhang Biao pun tidak. Melihat adegan di monitor ini, aku langsung tertawa. Dulu demi kepentingannya sendiri, dia bisa berharapnya selama lebih dari 20 tahun. Sekarang, giliran istri dan ibunya sendiri. Dia juga tak bisa berbuat apa-apa. Lebih ironisnya, Lin Weiwei yang dalam mimpi menghasut seluruh keluarga menjadikanku barang dagangan. Ini dirinya sendiri jadi tukang pertukaran. Dan aku, duduk di benteng aman bersuhu konstan 24 derajat. Minum teh susu makan buah, dingin melihat balasan di luar. Di layar monitor, erangan Zhang Guihong semakin lemah. Tampaknya tak akan bertahan lama lagi. Aku tak sabar menunggu. Kasih waktu 3 menit untuk pertimbangkan. Pilihan 1, dia ikut aku dengan patuh, kalian dapat bahan makanan untuk hidup. Pilihan 2, aku bawa dia paksa, kalian tak dapat apa-apa. Baik, aku setuju. Tapi bawa dulu persediaan dan obatnya. Tukar barang langsung. Lin Weiwei terdiam di tempatnya. Wajahnya penuh ketidakpercayaan. Aku menatap layar monitor. Melihat Zhang Biao dan Lin Weiwei seperti nasrah. Langsung bertemu ke lantai bawah sambil dia meloncat dan menangis. Shen Zihao tetap berdiri di tempatnya, menggenggam setengah kotak obat penurun panas dan 2 bungkus biskuit kompresi. Seluruh tubuhnya gemetar seperti ayakan. Bahkan tidak berani menghalanginya. Tidak lama kemudian, setelah minum obat penurun panas, Zhang Biao terbangun sambil batuk, melirik biskuit kompresi di lantai, menanyakan asal-usul Shen Zihao. Dia tahu anaknya berkati istri dengan obat penyelamat. Meski tidak marah, hanya lagi keras, tapi alasan tidak. Setelah mendengar ceritanya, dia hanya mengangguk dengan lesu. Hau, kau sudah menderita. Tunggu sampai masa sulit ini berlalu. Ibu adalah yang lebih baik untuk... Satu kalimat itu langsung menghancurkan sisa harapanku akan kemanusiaan. Hancur lebur. Di layar monitor, Shen Zihao mendengar suara-suara mesra dari lantai bawah. Dan tangisan Lin Weiwei yang terputus-putus. Wajahnya gelap seperti dasar wajan. Air mata bercampur kotoran di wajahnya mengalir. Tapi tidak ada perlawanan sama sekali. Hanya menggenggam erat biskuit kompresi di tangannya. Mengeluarkannya mulutnya satu persatu. Zhang Biao duduk di sampingnya. Melihat kondisi anaknya ini, tidak hanya tidak menghibur, malah terus-menerus mengeluh. Mencaci Lin Weiwei sebagai ayam yang tidak bertelur. Jeli dan menyalahkan semua kegaduhan pada diriku. Semua salah kakakmu yang tidak punya hati. Kalau saja dia tidak mengunci pintu dan menolak kami masuk. Kami tidak akan sampai seperti ini. Sampai saat ini, aku tidak lagi menghiraukan. Melainkan dengan santai membalik-balik wagyu di pemanggang. Lemak keemasan menetes di bara api. Seketika menimbulkan aroma daging yang lebih harum. Tepat saat itu, Shen Zihao di monitor. Hidungnya tiba-tiba bergerak. Pandangan matanya yang tumpul tiba-tiba bersinar. Dengan cepat menoleh ke arah Zhang Guihong. Suaranya penuh getaran dan keserakahan yang tak tertahankan. Bu, apa ibu mencium bau daging harum? Zhang Guihong tertegun sejenak. Lalu juga mengendus-endus aroma daging harum yang berterbangan di udara. Mata keruhnya memancarkan keserakahan yang gila. Buru-buru mengangguk. Detik berikutnya, keduanya nyaris merangkak, mengikuti aroma daging yang menggoda itu. Mereka terburu mendatangi tempat saya, merogoh baju salah satu, seperti mana. Aroma daging itu bebas keluar dari sampingku, dan asap setengah menit. Kedua itu langsung dengan suara yang sangat keras dan gila. Shen Xian, jangan sembunyi di dalam sana dan tidak bersuara. Aku sudah bersusah payah membesarkanmu selama ini. Beginikah caramu membalas budi ibumu? Shen Xian, kamu melihat dengan matamu sendiri, aku menukarkan Weiwei dengan Zhang Biao. Tidak mau menolong saat melihat orang dalam bahaya, apa kamu masih manusia? Aku sudah berbuat kalian selama 20 tahun. Kapan kalian pernah kasihan padaku? Aku kerja keras untuk mengirimmu sekolah, membelikanmu mobil. Ternyata kalian bahkan tidak mau memasukkan rumah tinggalku sendiri. Aku berkali-kali lunak dan menolong kalian. Kalian malah ingin mengambil semua tabunganku. Sekarang malah bertanya padaku kenapa. Enen, aku salah. Kami tahu salah. Buka pintunya, biarkan kami masuk untuk menghangatkan diri. Nanti kami tidak akan memaksamu lagi. Kakak, aku salah. Aku tidak mau rumahnya lagi. Aku tidak akan rebut persediaan lagi. Buka pintu dan selamatkan kami. Kami hampir mati kedinginan. Jangan pura-pura. Tadi kalian memakiku di lorong. Rencana kalian untuk langsung merebut rumah dan persediaan begitu masuk. Semuanya ku dengar. Ini masuk. Mustahil. Keduanya langsung menanggalkan topeng mereka. Mereka bergemis. Saat ku lihat, ia berlari seperti wanita lantai bawah. Kakak Biao, di lantai atas, rumah kakakku penuh dengan persediaan. Dan bagiannya juga suasana. Di halaman kalian awas. Shen Zihao dan berusaha juga menutup pintu 5401 di lantai bawah. Melihat Lin Weiwei yang membuka pintu dengan tubuh penuh luka. Shen Zihao tidak menunjukkan sedikit pun rasa kasihan. Langsung berbalik dan mendekati Zhang Biao dengan sikap penjilat. Menyodorkan fotoku padanya. Kakak Biao, kami baru tahu, kakakku ternyata bersembunyi di rumah. Dan menyimpan banyak persediaan. Kalau tidak percaya, coba naik dan cium. Aroma daging panggangnya belum hilang. Mata Zhang Biao yang penuh keserakahan langsung merah. Kakak Biao, aku sudah coba, pintunya tidak bisa dihancurkan dengan tongkat biasa. Harus pakai keras. Melihat senyum puas Zhang Biao, aku melihat ini, hati ini sempat merasa khawatir. Sesaat kemudian, Zhang Biao tersenyum sambil mengeluarkan setengah berbahaya buatnya. Dari dia berada di lantai 55.
Karena saat mempersiapkan perlengkapan pelindung dulu, aku mengumpulkan gambar dan spesifikasinya. Aku langsung mengenali bahan mudah meledak berbahaya yang dipegang Sang Biao. Aku segera membuka sistem. 1 detik menghadap aku baca akhir dan mengejarnya. Karena satu lagi. Jangan sampai dari sini dan sang yang sudah disiapkan seluruhnya. Sejak hari pertama memperkuat ruang aman. Aku sudah memperkuat pintu aman anti saat ini. Dan selama anti betulan yang ditebak. Bahan berbahaya buatan sendiri biasa tidak bisa menggerakkannya. Melihat Sang Biao berdiri di bagiku, sibuk menempatkan bahan berbahaya. Aku segera bersiap mengintimidasi dengan bisik. Tapi saat itu juga, kehilangan terjadi Sang Biao dalam proses penempatan. Tidak sengaja menjatuhkan korek api, langsung memicu ledakan. Dan Tuman memekakan telinga langsung menyapu lorong. Tapi pintu besi tetap bergerak. Sang Biao di luar pintu langsung terluka oleh ledakan. Kehilangan kemampuan bergerak. Chen Zihao, Zhang Guihong dan Lin Weiwei yang baru saja menyusul. Juga terhempas ke tanah oleh gelombang kejut. Tanpa mempedulikan nyawa. Shen Xian, kau ini sengaja melukai. Dia membawa bahan berbahaya untuk melakukan rumahku, mengambil persediaanku. Apa salahnya aku menutup ibu diri? Malah kau, sekarang sendiri membawa segala ke dalam pintu rumah. Apa bedanya dengan biasanya? Ibu salah, ibu benar-benar tahu salah. Lepaskan ibu, selamatkan nyawa ibu sekali, ibu nanti tidak akan pilih kasih lagi. Tapi hatiku sudah tidak bisa menimbulkan setengah domba pun. Dulu waktu mereka berisik perusahaanku, memasak membakar semua dengan Chen, Zihao beli mobil dan rumah. Kenapa tidak berpikir untuk beriku jalan hidup? Semuanya tanpa ekspresi, aku menutup pintu dalam. Tapi tepat saat aku berbalik, gambar di layar monitor membuat mataku tiba-tiba menyempit. Chen Zihao yang tadi masih ketakutan setengah mati, langkah demi langkah menuju mayat Sang Biao. Sekarang deras. Hau, kau gila? Itu jenazah, cepat kembali. Tapi Chen Zihao seperti kesurupan. Dia mendekati dia, tidak mau berhenti meski Zhang Guihong menangis dan berteriak. Saat semua orang mengira dia gila, tiba-tiba dia meledak dengan tawa gila. Bu, kita punya rumah. Kita punya persediaan. Dia tidak menoleh sedikit pun. Menyeret Zhang Guihong dan Lin Weiwei yang gemetaran seluruh tubuh. Langsung masuk rumah Zhang Biao di lantai 54. Tidak pernah keluar lagi. 6 bulan berikutnya, 3 anggota keluarga Shen tidak pernah terlihat lagi. Tapi bencana di luar masih parah. Banjir terus naik gila-gilaan sampai lantai 30. Air sungai yang menenggelamkan sebagian besar kota. Banyak korban bencana mengendarai perahu karet. Menyelamatkan orang yang terjebak dan memindahkan barang-barang di tengah banjir. Sinyal internet terputus-putus. Tim penyelamat resmi terus bekerja keras untuk operasi pencarian dan penyelamatan. Seluruh penghuni gedung yang selamat berdesak-desakan ke lantai atas. Lorong-lorong penuh dengan tangisan dan permintaan tolong korban bencana. Tapi aku tetap tenang selama 6 bulan ini. Setiap hari aku menelpon Durian untuk memberi kabar. Saling menyemangati melewati kiamat yang gelap ini. Aku berlatih fisik dan kemampuan menembak setiap hari tanpa henti. Menggunakan peralatan yang dihasilkan sistem dengan sempurna. Juga mengawasi kamera pengawas 360 derajat sepanjang waktu. Setiap gerak-gerik di gedung ini terpantau jelas. Dari awal aku tahu, benteng 55 lantai ini tidak mungkin bertahan selamanya. Seiring bertambahnya tetangga yang mengungsi, situasi di lorong semakin kacau. Aku bukan penonton yang dingin. Juga bukan orang baik yang mengorbankan diri sendiri. Aku mengisi perusahaan kamar 05 memberikan tempat berlindung sementara bagi pengungsi. Sekaligus menetapkan aturan ketat, membentuk tim penjaga. Membagikan makanan sesuai jumlah orang, tidak boleh mengambil lebih. Juga tidak boleh menyebarkan berita. Hanya 3 hari, lorong yang kacau sudah tertata rapi. Begitulah. Kami bertahan 5 bulan lagi. Pengalian dan sistem bekerja di mendarat sudah mencapai 279. Jumlah pembuatan satu item sudah mencapai 286. Persediaan yang dihasilkan sistem per hari cukup untuk memenuhi kebutuhan seluruh penghuni gedung. Banjir sudah naik ke lantai 40. Bangunan yang masih terlihat di luar bisa dihitung jari. Sampai bulan ke-11 setelah hujan deras datang. Suara hujan yang deras akhirnya berhenti. Seluruh gedung meledak dengan sorakan yang memekakkan telinga. Semua orang bergegas ke jendela, melihat langit yang akhirnya cerah. Menangis dan berteriak kita berhasil, kiamat sudah berakhir. Tapi aku berdiri di depan jendela kaca lantai 55. Mengangkat teropong melihat ke kejauhan, darahku langsung membeku. Di kejauhan, di atas pegunungan yang membesar. Badai salju sudah menyapu seluruh hutan, putih menyilaukan. Dengan kecepatan yang terlihat mata, menuju kota mati yang terendam banjir ini, datang menutupi segalanya. Deras yang saya berarti, cuaca ekstrim yang mematikan dan banjir saat sudah datang. Benteng amanku yang bersuhu konstan 24 derajat ini akan segera jadi incaran semua yang selamat. Tapi yang tak kusangka, sebelum cuaca ekstrim datang, yang datang lebih dulu adalah pengkhianatan Chen Zihao. Di rekaman kamera pengawas, dia seperti orang gila membaca jendela di lantai 54, berteriak ke arah pelayan di kapal cepat di kejauhan. Ada persediaan di dalam gedung. Wanita di lantai 55 punya persediaan makanan yang tak habis-habis. Dan ada perlengkapan pelindung juga. Anggota penjaga yang saya atur langsung bergegas masuk. Menekannya kuat-kuat ke lantai, tapi kata-kata itu sudah terbawa angin. Jelas terdengar oleh para pelarian di luar. Sekejap, belasan perahu cepat berbalik arah. Deru mesin mengguncang permukaan air. Sekelompok pelarian bermata merah seperti orang gila menyerbu gedung. Berteriak akan merampas semua persediaan dan membantai seluruh gedung. Para penyintas yang berlindung di gedung langsung panik. Tangisan dan jeritan berbaur kacau. Orang-orang yang tadinya patuh tiba-tiba kehilangan akal. Bahkan ada yang bermata merah ini menyerbu dan merampas persediaan saya untuk kabur. Tapi saya dari awal sampai akhir tetap tenang. Ujung jari bergerak langsung menunjukkan mana sisa. Izin pembuatan harian sudah penuh. Saat pikiran itu muncul, 280 desain akhir datang, pakaian anti tusuk, musuh kompetisi komposit, dan anak panah karbon pendamping langsung memenuhi seluruh ruangan. Yang ingin bertahan hidup, ambil perlengkapan dengan baik. Harus pertahankan semua jendela di atas lantai 40. Tidak boleh mundur selangkah pun. Atas perintah saya, gerakan langsung tegas. Tidak ada sedikit pun keraguan. Langsung bagikan senjata ke semua kekuatan yang ada di gedung. Meski semua orang tidak pernah dapat latihan profesional, tapi dengan mengandalkan keunggulan topografi lorong, ditambah persediaan perlengkapan yang cukup, sekejap berhasil memukul mundur beberapa perahu cepat yang paling depan. Para pelarian yang menyerbu tidak bisa mendekati gedung sama sekali. Yang tersisa kebingungan, tidak berani maju setengah langkah lagi. Sombong yang tadi langsung hilang tak bersisa. Pemimpin pelarian di kejauhan benar-benar terpana oleh saya. Langsung meninggalkan benda putih berteriak berhenti. Saya bernegosiasi dengan saya melintasi banjir. Kamu beri kami persediaan bulanan, kami lindungi gedung ini. Jamin keselamatan kalian. Orang-orang di gedung langsung tertarik, berkerumun mendesak saya setuju. Bilang lebih baik hindari masalah. Lewati kesulitan di depan mata dulu. Saya abaikan keributan di telinga. Ujung jari dengan cepat menghitung perbandingan persediaan. Harus sementara tenangkan mereka, tapi jangan sampai memelihara musuh. Tapi tepat saat itu, ledakan keras mengguncang. Seluruh gedung bergetar hebat, lantai di bawah kaki saya retak.
Lampu gantung di atas jatuh keras ke lantai, serpihan kaca berterbangan. Gedung mau runtuh. Lorong langsung riuh dengan jeritan. Penyintas yang tersisa panik tanpa arah. Seseorang seperti orang gila menjadi pintu dan mereka membawa gila-gilaan. Seseorang mencoba melompat ke dalam banjir dari jendela. Ditarik kuat-kuat oleh keluarganya, aku terhuyung setengah langkah karena guncangan. Segera berpegangan pada dinding yang retak untuk menstabilkan diri. Jari langsung menekan headset, perhatian semua orang. Struktur penopang bawah air gedung tertabrak. Seluruh gedung akan runtuh bertingkat. Semua anggota penjaga berjaga di pintu tangga. Memandu lintas menuju atap untuk evakuasi. Lift sudah isi air dan rumah beduk. Jika tidak ingin terjadi dari gugur, sudahlah. Dari tidak bersantai. Melompat bawah sama seperti menghantam tanah beton. Airnya penuh puing besi. Melompat berarti bunuh diri. Tim 1 bersihkan jalan di depan, buka kunci pintu atap lebih awal. Konfirmasi penempatan perlindungan, tim 2 ikut saya jaga belakang. Pintu atap harus tetap terbuka sepanjang waktu. Anggota penjaga segera angkat perisai anti huru-hara jaga tangga. Berteriak menjaga ketertiban. Memandu kerumunan panik ke tangga secara bergiliran. Lansia dan anak-anak jalan di dalam, dilarang dorong-dorongan. Tapi Shen Zihao tidak mendengarkan perintah sedikit pun. Matanya merah, seperti gila mendorong orang di depannya. Minggir semua, jangan halangi aku menyelamatkan diri. Zhang Guihong terlempar keras di tangga karena guncangan. Betisnya terluka panjang oleh pecahan batu yang berterbangan. Sakit sampai wajahnya pucat. Hau, tunggu ibu. Kaki ibu tidak bisa digerakkan. Tolong tarik ibu. Lin Weiwei meringkik di sudut tangga. Lihat Shen Zihao yang menghilang. Lalu lihat Zhang Guihong terdesak di lantai. Menggigit gigi, cepat maju, setengah menarik setengah menggendong membantunya berdiri. Bibi, saya bantu. Terlambat tidak akan sempat. Suara gemuruh lain meledak dari bawah. Banjir mengalir deras ke tangga. Gelombang hampir mencapai kaki orang. Retakan di dinding semakin melebar. Bongkahan beton besar jatuh dari atas. Aku tetap berjalan di belakang rombongan, sambil memastikan tidak ada penyintasnya tertinggal. Sambil mengawasi proses keruntuhan di belakang. Shen Zihao dengan semangat bertahan hidup. Sama yang membuka pintu dan api asapnya terbuka sedikit. Terhuyung-huyung masuk ke atap lantai 60. Tapi belasan kapal cepat sudah mengelilingi gedung. Mengunci atap ketat, untungnya di dalam atap ada deretan beton. Ruang peralatan, pipa ventilasi, dan beberapa unit AC luar besar. Bentuk pelindungan alami. Tapi Shen Zihao tidak bersembunyi balik telinga. Malah merangkak ke tepi atap, merobek kaos putih dan melambaikannya dengan liar. Jangan serang, aku menyerah. Kakakku adalah Shen Xian. Aku tahu semua rencananya. Dia menimbun persediaan untuk ratusan orang. Pemimpin penjahat menggigit rokok. Bos, dia tahu rahasianya, simpan dia sebagai mata-mata. Serigala yang bisa menjual kakaknya sendiri, hari ini bisa menjualnya. Besok bisa menjualku. Dia mengangkat busur, memasang anak panah dan menaik kaki, semuanya dalam satu gerakan. Anak panah karbon tepat mengenai kaki Shen Zihao. Dia terjatuh di tepi atap, kehilangan kemampuan bergerak. Pemimpin penjahat mengangkat pengeras suara, suaranya dingin seperti es. Berikan peringatan pada orang di dalam gedung, berani main-main denganku. Ini akibatnya. Saat itu juga, Zhang Guihong ditopang Lin Weiwei baru saja naik ke atap. Langsung melihat Shen Zihao dalam genangan darah. Zhang Guihong seperti orang gila menerjang. Hau, kamu kenapa? Ibu, tolong aku, sakit. Seluruh gedung kembali bergetar hebat. Lantai di bawah 58 runtuh berturut-turut jatuh ke banjir. Hanya tersisa 3 lantai miring muncul di atas air. Lebih dari 400 orang selama berjalan, berdesakan di 3 lantai dan dalam atap. Menghadapi penjahat yang mengintai. Ketakutan akan kematian menyelimuti setiap orang, aku baru naik ke atap. Zhang Guihong merangkak-rangkak ke kakiku. Enen, ibu mohon, kamu punya kotak P3K. Cepat tolong adikmu. Aku melirik Shen Zihao yang masih bernafas dalam genangan darah. Semua orang dengarkan. Segera berbalik ke pipa ventilasi ruang mesin cari perlindungan. Tim penjaga bentuk 3 garis pertahanan, lindungi orang tua dan anak di belakang. Arahkan senjata ke air, siap balas. Anggota tim penjaga segera bertindak, ambil senjata dan berjaga cepat. Bawa orang selamat secara teratur ke belakang perlindungan. Zhang Guihong memandang punggungku yang berbalik memimpin. Menurut Shen Zihao, matanya penuh perasaan rumit saat itu. Di luar, mesin perahu karet di air menderu. Hujan anak panah karbon menyapu atap. Menyentuh ruang mesin beton, memercikkan batu. Aku angkat busur ke perahu karet terdepan di air, tarik pelatu. Tepat mengenai lengan seorang penjahat. Semua orang cari perlindungan, siap naik perahu balas. Mataku tajam, jari bergerak memanggil panel sistem. Cepat pilih gudang materi, saat pikiran jatuh. 287 perahu karet diperkuat cocok. Perlengkapan pelindung helm rompi anti peluru. Muncul serentak di perairan sekitar gedung. Orang di atas gedung cepat terbagi 2 tim, 1 tim naik kapal. 1 tim balas kema perlahan situasi terkendali. Aku sempat. Obati luka Shen Zihao. Tapi saat itu juga, gedung tiba-tiba bunyi besi patah nyaring. Seluruh gedung gempar atap miring tajam. Zhang Guihong terhempas keras ke lantai. Shen Zihao yang tadinya dipeluknya ikut lantai miring. Tak terkendali meluncur ke tepi. Zhang Guihong seperti gila ulur angin. Hau pegang. Dia masih, bahkan angkat tangan tak mampu ke meja terkoyak. Shen Zihao terjun ke banjir keruh di bawah. Ombak bergulung 2 kali langsung telan orang. Zhang Guihong tengkurap di tepi atap. Atap banjir kosong. Salah kamu. Kenapa tak mau selamatkan dia lebih awal? Pelaku sebenarnya pemimpin penyerang nekat. Adalah kecelakaan kiamat ini. Tapi dia biasa salahkan semua padaku. Seluruh tubuhku diselimuti emosi dingin. Tak peduli Zhang Guihong lagi. Balik naik kapal pimpin pertempuran. Saat ini mayoritas selamat sudah naik kapal balas serang. Dengan perlengkapannya jauh unggul. Penyerang nekat tadi langsung kabur tercerai-berai. Asap dan kerumunan. Lihat Zhang Guihong lunglai di kapal cepat. Peluk ke meja Shen Zihao. Menangis tanpa suara sementara Lin Weiwei di samping. Pandanganku penuh perhitungan. Tak ada waktu urusi pikiran mereka. Prioritas bahwa semua orang tinggalkan reruntuhan ini. Langsung atur tim hampir 400 orang bertingkat. Tetap aturan keras lengkapi bendera tanda aku berdiri di haluan. Angkat pengeras suara-suara timpa deru mesin. Semua dengarkan.
Gunung depan satu-satunya jalan hidup. Cuaca beku ekstrim segera datang. Kita harus ke dataran tinggi sebelum banjir membeku. Tim 1 jelajah, tim 2 kawal logistik, tim 3 jaga belakang. Semua ikut aturan, langgar diusir dari tim. Kerumunan ada bahkan hanya 7 bersama-sama. Ikut dia kita baru bisa hidup. Ibu muda angguk berat padaku, semua mata tertuju. Penuh dengan kepercayaan dan semuanya menyiap nyawa. Dengan perintahku, armada ratusan perahu karet menerobos banjir keruh dengan gagah perkasa. Menuju gunung di kejauhan dengan kecepatan penuh. Banjir keruh dipenuhi puing-puing bangunan. Gedung tinggi di sepanjang jalan semakin berkurang. Orang yang selamat berdesakan di atas atap. Menunggu penyelamatan dengan mati rasa, melihat kami. Mereka teriak minta tolong, aku cemberut. Langsung perintahkan penyelamatan, suasana jadi ricuh. Kak Shen, hati-hati. Mereka bukan keluarga kita. Disamakan cuma ada bisa kita. Jangan terlalu baik, kita aja nyaris tidak selamat. Mana ada tanda uji nyawa orang lain? Aku, Xian, bawa kalian keluar. Pasti bisa buat semua orang bertahan hidup. Hari ini kita tinggalkan orang tak bersenjata ini. Besok yang akan dibuang sebagai korban adalah kalian. Langsung ku tetapkan aturan besi, masuk harus patuh. Bekerja untuk makanan, yang buat rusuh atau malas. Langsung dilempar ke banjir, beberapa kata tenangkan semua. Berhasil terima semua penyintas, tapi jumlah melonjak. Perahu karet langsung penuh sesak. Yang tadi menentang muncul lagi, mengejek. Bicara gampang, sekarang perahu aja penuh. Mau kasih makan mereka pakai apa? Sekitarnya panik, pertanyaan berdatangan. Perintah host terdeteksi, pembuatan gambar aktif. Cahaya putih berkedip, 287 yard besar diperkuat. Rapi memenuhi perairan, suasana hening seketika. Yang tadi berisik langsung lunglai di perahu. Semua memandangku dengan tatapan penuh rasa hormat dan kepatuhan total. Tapi saat semua naik yat, dari dalam banjir keruh, beberapa bayangan gelap penuh niat membunuh mendekat. Cepat mendekati armada yat kami. Semua pada posisi, jariku sudah menarik busur. Perintah tegas, pasukan utama naik yat siap bus. Zhang tiba-tiba teriak histeris. Wanita ini punya sistem yang bisa ciptakan logistik. Tangkap dia, kalian akan dapat segalanya. Belum selesai bicara, puluhan perahu karet perampok dari segala arah berbalik. Semua senjata mengarah padaku. Anak panah nyaris mengenai kepalaku. Cipratan air memaksaku mundur ke perahu karet. Anggota tim buru-buru melindungiku dengan tubuhnya. Ibu kandung mau bunuhku, orang asing malah lindungi aku. Hatiku sedih dan sunyi setelah menghela napas panjang. Kusetir tajam, drift ekstrim langsung masuk ke samping. Saya dipenuhi runtuhan bawah air. Para penjahat di belakang tertawa terbahak-bahak melihatnya. Mereka pikir panik dan memilih jalan buntu. Mereka gas pengejar, tak tahu kalau sejak awal. Aku sudah pelajari setiap detail area ini dengan teleskop. Setiap hambatan air dan arusnya. Lalu buat speedboat top lewat sistem. Dengan pelindung baja tebal dan panah penembus baja jarak jauh. Awalnya mau jelajah dan selamatkan orang. Sekarang area reruntuhan ini jadi kuburan mereka. Saat mereka serbu masuk area reruntuhan, aku lempar jaring dan rintangan yang sudah disiapkan ke air. Jaring super kuat hasil sistem. Langsung belit baling-baling mereka. Rintangan tersembunyi hancurkan lambung kapal. Belasan speedboat langsung kehilangan kendali. Terus nabrak sisa bangunan bawah air. Para penjahat jerit-jerit jatuh ke banjir keruh, sibuk sendiri. Aku diberikan tarik busur panah, tatapan dingin membeku. Panah karbon penembus baja melesat, tak ada yang meleset. Setiap panah tetap ledakan. Mesinnya masih hidup, balas serangan sesuai rencana. Saat perintahku keluar, kru langsung bereaksi. Berdasar pelindung baja dia, tembak teratur. Tak sampai 10 menit, belasan speedboat pengejar lumpuh total. Yang masih hidup bergulat susah payah di banjir. Tak ada tenaga balas, timku lolos tanpa cedera. Tumpas penjahat dengan sukses, kemenangan mutlak. Kru bersorak gegap gempita, tapi tanganku yang pegang busur. Sama sekali tak kendur. Aku tatap langsung Zhang Guihong yang lunglai di dek yat. Mata Zhang Guihong beberapa detik, coba cari secercah penyesalan di matanya, tapi malah. Matanya penuh kebencian yang menggerogoti tulang. Dari dulu aku tak seharusnya melahirkanmu. Kalau tidak, Hao-Hao tidak akan. Aku mau kau bayar nyawa Hao-Hao. Aku berdiri di tempat, darah di sekujur tubuh langsung setengah beku. Kru di sekeliling langsung berkerumun, lindungi aku erat-erat. Laras senjata serentak arah ke Zhang Guihong. Bentak keras larang dia majah setapak pun. Kulihat kelakuannya yang tak terselamatkan ini. Harapan terakhirku akan ikatan darah, hancur berkeping-keping. Kunci dia di ruang tahanan bawah. Tanpa perintahku, jangan dilepas. Dua kru langsung maju. Jepit Zhang Guihong kiri kanan. Biarkan dia meronta raung, tak ada yang peduli. Lelah melawan, dia lunglai total, tapi sesaat kemudian. Dia kerahkan semua tenaga, lepas dari cengkraman. Temani Hao-Hao saja. Kudengar angin kencang dari belakang, refleksku menghindar. Dia meleset, momentumnya tak terbendung. Langsung terlempar dari sisi kapal, tercebur ke banjir keruh. Noda merah, darah perlahan menyebar. Hatiku berat, segera perintah, selamatkan dia. Dua kru loncat, buru-buru menariknya naik. Terbaring di dek, basah kuyup. Luka tembus di dadanya, darah terus mengalir. Aku segera minta medis, memberikan pertolongan darurat. Sistem juga menyiapkan obat dan alat medis lengkap. Seluruh kapal mendadak hening. Semua terpaku oleh kejadian. Mendadak ini, aku berdiri di tempat. Ujung jari kaku menatap mayat di dek. Perasaan campur aduk, penindasan dan pengkhianatan setengah hidup. Dari dibohongi hingga habiskan tabungan, sampai terjebak oleh pemerasan moral. Semua dendam, akhirnya berakhir seperti ini. Kupikir aku akan merasa puas, tapi hati ini justru kosong melompong. Ikatan darah yang kudambakan sejak awal tak pernah jadi milikku. Saat perasaanku kacau, Lin Weiwei di sudut tak tampak. Sedih kehilangan suami dan mertua. Di balik matanya yang selalu berkaca-kaca, berkecamuk rencana licik. 2 hari berikutnya, permukaan air tenang, tapi arus bawah tak pernah berhenti. Kami melanjutkan perjalanan sesuai rute. Sepanjang jalan, kami menyalakan 72 orang yang terperangkap di atap. Ditambah lebih dari 400 kru inti.
Total anggota armada mencapai 500 orang. Aku tetap jalankan aturan. Tukar barang sesuai kebutuhan lewat sistem. Bagi jatah makanan dan pakaian hangat berdasarkan kontribusi. Kru lama diutamakan. Yang baru bergabung, asal mau bekerja. Pasti tak akan makan atau keinginan. Kru yang ikutku dari lantai 55. Sangat setia. Yang baru bergabung. Kebanyakan berterima kasih atas penyelamatanku. Pasukan tertib rapi. Tapi alam tak terduga. Suhu luar anjlok drastis. Hanya semalam. Banjir keruh membeku jadi es tebal. Seluruh armada terjebak di atas es, tak bisa bergerak. Suara panik berembus di sekeliling. Yang baru, belum pernah alami kiamat, wajahnya pucat pasi. Tapi aku sama sekali tak panik. Sebelum berangkat, sudah kuantisipasi cuaca ekstrim dingin setelah hujan deras. Di database sistem, sudah tersimpan lengkap gambar dan parameter kapal pemecah es berat. Begitu terpikir, cahaya putih sistem berkilat. 3 kapal pemecah es dengan jet roket. Bahan bakar penuh. Berjajar rapi di atas es di depan armada. Langsung kuserahkan ke tim lama yang paling dipercaya. Setiap kapal dilengkapi amanat elit, dengan persediaan darurat, amunisi, dan pakaian hangat lengkap. Mereka maju membuka jalan di depan. Armada utama mengikuti di belakang dengan mantap. Tapi, meski sudah pulih matang, tak kusangka Lin Weiwei berhasil menghasut sebagian warga. Mereka lebih dulu naik kapal pemecah es. Alarm meraung tiba-tiba. Kapal pemecah es nomor 1 membelot. Kapal pemimpin itu berbelok tajam. Ujung pemecah esnya yang tajam langsung mengarah ke yat utamaku. Lalu, suara Lin Weiwei yang melengking dan penuh kebencian bergema di seluruh sudut armada lewat pengeras suara. Saudara-saudara, asal kita kalahkan Shen Xian, sumber daya tak terbatas jadi milik kita. Tak perlu lagi lihat wajah orang. Atau terima jatah ransum yang menyedihkan. Shen Xian ini mau apa? Cuma dapat sistem sampah karena keberuntungan. Selain bisa ciptakan barang dari udara, apalagi yang layak pimpin kita. Kenapa dia dapat kabin terbaik, makanan ternak, sementara kita hidup bergantung pada dia? Perkataan ini membuat armada gempar. Tapi tak semua termakan hasutan. Anggota lama yang bertarung denganku dari lantai 55 langsung angkat senjata. Serta mengarah kapal pemecah es nomor 1. Mereka melindungiku di tengah tanpa ragu. Tapi itu misi doi, dan pernah kutung bantu. Kebanyakan juga genggam erat senjata mereka. Memandang dingin pada yang mulai bergerak. Hanya sedikit pendatang baru yang berhati busuk. Dan beberapa yang pernah kuhukum karena sembunyikan persediaan. Tergoda oleh iming-iming Lin Weiwei. Mereka angkat senjata ke arah kami. Suasana langsung tegang. Udara di atas es seakan membeku. Tapi aku yang dilindungi di tengah, bahkan tak berkerut. Aku cuma mau tanya 3 hal pada kalian semua. Pertama, sistem ada di tanganku. Kalau kalian bunuh aku, siapa lagi yang bisa ciptakan makanan, pakaian, senjata? Lin Weiwei. Biarkan kegemaran bawa suami dan mertuanya sendiri. Kalian mengandalkan dia untuk jaminan? Kedua, di saat aku bawa kalian keluar dari gedungku sampai sekarang, pernahkah aku biarkan kalian papan sehari? Pernahkah saat bahaya datang, aku dorong kalian dari tamek? Dengan aku yang memimpin, kalian bisa tenang terima logistik dan bertahan hidup. Tapi kalau dia berkuasa, kalian pikir kalian bisa menang melawan penjahat bersenjata? Ketiga, Lin Weiwei hari ini bisa mengkhianatiku. Besok dia akan khianati kalian. 3 kalimat, tiap kata menusuk. Beberapa orang yang tadinya gelisah langsung membeku di tempat. Lin Weiwei lihat situasi sudah berubah, jadi gila total. Teriakan tajam terdengar dari pengeras suara. Tabrak dia sampai mati. Asal Shen Xian mati, semua barang akan jadi milik kita. Kapal pemecah es berat ribuan ton, gas dipacu maksimal. Derajat kapal siap lama seperti gila. Orang sekitar langsung berubah wajah, tapi aku cuma tersenyum sinis. Kalian sungguh pikir, aku akan serahkan kapal pemecah es yang tentukan nasib armada. Tanpa pengalaman sama sekali, sejak kapal pemecah es itu dibuat, aku sudah pasang di ruang mesinnya. Perangkat penghenti jarak jauh. Aku sudah curiga Lin Weiwei diam-diam menghubungi orang. Sengaja biarkan celah ini, untuk bersihkan pengkhianat sekaligus. Semua kapal pesiar, mundur cepat. 1 menit setelah perintah, aku tekan tombol stop di remote. Kapal pemecah es yang laju kencang langsung kehilangan tenaga. Membeku di atas es, tak bisa bergerak. Anggota tim segera maju dengan perahu karet. Bawa Lin Weiwei yang putus asa keluar. Lempar dia di depanku. Kenapa semua hal baik bisa kau miliki? Kenapa sejak lahir kau punya sistem, rumah, dukungan semua orang? Aku sebenarnya kurang apa darimu? Karena aku tak pernah menginginkan yang bukan hakku. Karena aku tak akan jual nurani untuk bertahan hidup. Jual orang di sekitarku. Sedangkan kau, dari awal sampai akhir, hanya pikir injak orang lain untuk naik. Berakhir seperti ini. Itu konsekuensimu. Setelah kata-kata itu, aku perintahkan usir dia dan semua pemberontak dari tim. Hanya beri mereka persediaan dasar. Sudah jalan sendiri. Tapi masa aku akan atur orang bersihkan kekacauan dan atur ulang tim. Tiba-tiba terdengar suara panik dari anggota tim penjelajah di radio komunikasi. SIS Shen buruk. Arah barat laut, badai salju besar datang. Badai salju dengan suhu puluhan derajat di bawah 0, kita terjebak di atas es. Semua akan mati beku. 2 kapal pemecah es tersisa, buka jalan secepatnya. Semua armada kapal pesiar. Ikuti dengan rapat, jangan sampai tertinggal setengah langkah. Dengungan mesin seketika menggema di dataran es. Aku segera menelepon Meng Ruyan via satelit. Ruyan, badai salju super kuat segera tiba. Di tempatmu, bisakah menampung 500 orang yang kubawa? Rumahku plus ruang bawah tanah paling banyak muat 50 orang. Banyak rumah kosong di desa, tapi warga belum tentu mau membuka pintu. Lagi pula persediaan penghangat kita tidak cukup untuk sebanyak ini. Wajah orang-orang di sekitar pucat pasi, suara keputusasaan terdengar lagi. Tapi aku sudah siap, dengan nada tegas, Ruyan. Sekarang beritahu seluruh desa. Siapapun yang bersedia menampung 1 orang, akan kuberi persediaan ganda. Makanan dan persediaan penghangat dijamin cukup. Tak ada kompromi. Aku menyiapkan sisa 283 kali pembuatan harian. Maksimal 291 ekor per kali. Bukan hanya 500 orang. Tambah 500 lagi pun, aku bisa menanggungnya. Tiba-tiba hening sepi. Anggota yang tadinya panik, matanya langsung menyala penuh harapan. Dataran es sunyi senyap. Sejauh mata memandang, hanya mayat beku. Tak ada halangan.
Kurang dari 2 jam, kami tiba di kaki gunung tinggi. Angkat tangan, cahaya putih sistem berkilat. Perlengkapan penghangat lengkap terhampar rapi di atas es. Semua cepat berganti pakaian. Kutatap kedalaman lembah. Perintah tegas, masuk gunung. Kubawa 500. Kita masukkan, tapi tak sampai 10 menit. Badai salju menghujam. Dunia menjadi putih pucat. Jarak Anda kurang dari 10 meter. Kerumunan panik. Tangisan bercampur angin salju. Aku tetap tenang. Jari membangunkan sistem, langsung buka ratusan pompa kelas A. Malam berkelompok ini. Perintah kelas, semua orang. 10 orang satu grup. Dalam grup pegang tangan, jarak antar grup 10 meter. Siapa tertinggal, tinggalkan. Setelah 1 jam selesai, keluhan pedas terdengar dalam barisan. Cuaca sialan ini mustahil keluar. Kita pasti mati beku di gunung. Lebih baik tinggal di kapal. Kamu bawa ke jalan apa ini? Yang tidak mau jalan, minggir sekarang dan tunggu mati. Yang mau hidup, diam dan ikut. Siapa ganggu semangat, dianggap pengkhianat. Hening seketika. Orang yang tadi berisik, takut dan menyembunyikan lehernya, tak berani bicara lagi. Setengah jam lagi, zona aman. Di sana ada makanan dan tempat tinggal. Ada benteng pengamanan yang aman. Bisa bertahan hidup atau tidak, tergantung perjalanan terakhir ini. Semangat pasukan kembali membara. Menuju badai salju lagi. Setengah jam kemudian, di tengah badai salju, tiba-tiba muncul cahaya hangat kuning berkelompok. Bentuk desa yang familiar sudah terlihat. Detik berikutnya, sosok yang familiar menerjang badai salju berlari kencang ke arahku. Di tengah badai salju yang gila, berlari kencang ke arahku. Adalah sahabatku Meng Ruyan. Hidup 2 kali. Hanya dia yang benar-benar baik padaku. Aku melepaskan pasukan dan menyambutnya. Memeluknya erat. Hati yang cemas sepanjang jalan. Akhirnya tenang. Aku membawa pasukan masuk ke desa. Penduduk desa dengan sabit di tangan berkerumun mengelilingi. Wajah kewaspadaan. Meng, kau bawa begitu banyak orang asing ke sini. Mau bunuh seluruh desa kami? Kami tidak terima. Persediaan makanan kami sendiri kurang. Mana ada sisa untuk memberi makan orang nganggur? Anggota pasukan yang baru selamat di belakang langsung meledak emosi. Banyak mengangkat panah berhadapan. Konflik hampir pecah. Aku langsung menekan alarm anti kerusuhan portabel. Pertama, jika orangku berani sentuh penduduk sedikit, aku langsung usir mereka. Kedua, jika penduduk cari masalah atau rampok persediaan tanpa alasan, langsung putus pasokan. Ketiga, untuk rumah tangga yang bersedia menampung 1 orang, dapat jatah makanan ganda dan pakaian hangat. Langsung cair, dijamin cukup. Belum selesai bicara, cahaya putih sistem berkedip. Persediaan langsung memenuhi tanah lapang pintu desa. Penduduk yang tadi teriak minta usir orang. Langsung mata merah berembuk maju, buru-buru daftar ambil orang dan barang. Kakek yang tadi paling ribut. Pertama maju mau tampung 3 pemuda kuat. Aku langsung atur khusus untuk datang dan buat catatan. Kerumunan yang tadi kacau langsung jadi tertib rapi. Setelah semua diatur, aku ikut Ruyan pulang ke rumahnya. Enen, kurus banget kau. Pasti banyak menderita di perjalanannya. Dia sambil senyum. Dengan menyapu meja makan, cuma ada setengah roti keras. Dan semangkuk kecil acar hampir habis. Hatiku tersayat. Unggun desa, kecap berwaju, seafood, buah-buahan dan sayuran segar. Dan kue stroberi krim favoritnya. Langsung memenuhi seluruh meja makan. Meng Ruyan melihat semua di depannya. Seluruh tubuhnya aku itu tak percaya. Makanan mewah seluruhnya di depan. Kegirangan Ruyan hanya bertahan sejenak. Jangan langsung serius. Kau bisa munculin banyak barang begitu tiba-tiba. Jangan-jangan buang-buang kuota produksi. Kenapa panik? Aku masih punya 100 kali lebih yang belum dipakai. Kamu tidak bilang ke orang lain tentang sistem ini, kan? Bahkan kalau mereka tahu, aku tidak takut. Aku punya senjata pertahanan yang cukup. Malam itu, aku dan Ruyan makan makanan enak di rumah yang hangat. Mengganti penderitaannya selama kiamat. Pagi hari berikutnya, aku langsung menggunakan sistem untuk mencegah persediaan. Yaitu, berikan seluruh desa sesuai laporan. Lalu menggunakan sistem pengawasan tingkat A, laba jaga pinggul, dan kawal berduri lengkap. Membawa warga melalui pintu dalam membangun. Sistem penyaringan air hujan terpusat. Dalam 1 hari, desa berubah menjadi benteng aman kiamat yang kokoh seperti tembok baja. Badai salju mengamuk selama 2 bulan penuh, akhirnya ada titik terang. Setelah lebih dari setahun hujan deras dan badai salju, matahari akhirnya muncul. Suara peringatan dingin sistem tiba-tiba berbunyi. Selamat, tuan rumah berhasil melewati bencana kiamat. Jumlah generasi harian dan jumlah per generasi sekarang tanpa batas. Hatiku sedikit tersentuh, lalu segera mengambil keputusan. Setelah melupa menyelidiki, baru aku tahu. Meski babak rekonstruksi pasca bencana sudah dimulai, banyak desa terpencil masih terjebak dalam situasi putus asa. Ladang terbengkalai tanpa benih untuk ditanam, rumah rumput tanpa bahan untuk dibangun kembali. Anak-anak berdesakan di gubuk yang bocor angin. Mereka tidak punya satu buku pelajaran kutu pun. Banyak yang selamat dari banjir dan cuaca ekstrim. Masih berjuang keras untuk bertahan hidup. Aku tidak ragu sedikit pun. Langsung mengaktifkan sistem. Benih padi berproduksi tinggi tahan cuaca, peralatan pertanian baru tahan lama. Material bangunan untuk memperkuat rumah, buku-buku lengkap. Alat raga, persediaan hidup menunggu seperti gunung. Berbentuk berturut dalam cahaya putih. Aku secara anonim mengirimkan barang-barang penuh harapan ini. Satu truk demi satu truk setiap sudut yang membutuhkan. Di mana roda berjalan. Situasi usaha berbunga, masalah tercipta semua. Dulu, aku terjebak dalam rawa keluarga asal. Mereka seumur hidup oleh kata, Zian harus dibalas. Hidup menjadi mesin ATM orang lain. Setelah kemampuan sistem bangkit, aku memimpin yang selamat melewati bencana hidup dan mati. Mengenai perang ini untuk melawan diri sendiri. Sekarang akhirnya aku terbebas dari belenggu masa lalu. Memiliki api sebenarnya dari gua kata, The End. Itu bukanlah ketaatan buta pada keluarga yang menghisap darah. Melainkan penghormatan pada kehidupan, warisan kebaikan. Matahari silau, aku tiba-tiba terbangun dari mimpi. HP masih bergetar kencang di telapak tangan. Pesan Chen Zihao melonjak satu persatu. Tapi perasaan mereka terbebas dari belenggu. Zihao mengerti api sebenarnya, The End, itu benar-benar diukir di tulang. Pada saat ini saya tidak punya sesuatu. Senyum perlahan terangkat di sudut mulutnya.